Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Membawa 10 penumpang, sebuah speedboat terbalik di perairan Sungai Ogan, Kabupaten Ogan Ilir. 2 orang belum ditemukan. Mayat tanpa identitas ditemukan pemancing dalam kondisi salah satu kaki dirantai dengan karung berisi batu di perairan Sungai Musi, Palembang. Jajaran Polres Prabu Muli melakukan penyembelihan hewan kurban. Daging kurban dibagikan kepada ratusan warga. Kita ke informasi pertama, sebuah speedboat atau perahu cepat yang membawa 10 orang penumpang terbalik di perairan Sungai Ogan, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa petang. 8 orang penumpang berhasil selamat, namun 2 orang lainnya belum ditemukan. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Speedboat atau perahu cepat yang mengangkut 10 orang penumpang ini terbalik di Sungai Ogan, tepatnya di Desa Tebing Gerinting, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa petang. Sejumlah penumpang bertahan di pinggir speedboat yang terbalik. Mereka kemudian dievakuasi warga ke atas perahu yang menolong. Masih ada 2 orang penumpang lainnya yang belum ditemukan. Dalam musibah itu, 8 orang penumpang berhasil selamat. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, 2 orang korban yang hilang diketahui berjenis kelamin perempuan. Terkirap ngepot ini Pak. Jadi ngepot terkirap terkekap ini terbalik. Terus jadi tak acak keluar lah wong dari budak dia budak kami tolong. Aku lah ketanya ini sopir, ada tak cukup tak uangnya. Cukup katanya. Jadi kemana-mana ini sopir kan hilang 2, kawannya hilang sini. Ada kawan aku hilang 2 dia. Oh, baru ketahuan setelah dari situ lah. Berapa penumpangnya katanya? 10, betina 7, lanang 3. Selamatnya 8. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut. Tim SAR gabungan hingga Selasa malam masih melakukan pencarian 2 korban yang hilang di Sungai Ogan tersebut. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sesosok mayat pria ditemukan oleh seorang pemancing tersangkut kail pemancing di perairan Sungai Musi, Palembang pada Selasa malam. Mayat tanpa identitas itu ditemukan dalam kondisi salah satu kaki dirantai dengan karung berisi batu. Warga di kawasan Pelabuhan Bom Baru, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang dikejutkan dengan penemuan sosok mayat seorang pria di dekat dermaga pada Selasa malam. Mayat tersebut ditemukan mengapung dan tersangkut kail pancing oleh seorang warga yang sedang memancing di tepian sungai. Saat diperiksa, tidak ada identitas yang melekat pada tubuh korban. Diperkirakan korban telah meninggal dunia lebih dari 1 hari. Ketika ditemukan, salah satu kaki dari mayat tersebut dirantai dengan sebuah karung berisikan batu. Tim Inafis Polrestabes Palembang membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan guna pemeriksaan lebih lanjut dan kepentingan forensik. Jenazah ini kan dia jenis kelamin laki-laki, panjangnya 170 sekian ya. Nah kemudian itu sudah mengalami proses pembusukan, jadi sudah mengalami proses pembusukan lebih kurang 2 hari, jadi paling lama 2 hari kan. Paling lama. Terus ciri-ciri jenazah itu kita jumpai dia itu adanya tahap pertama itu ada bukan memar, ya, namanya itu ada jaringan keloid atau jaringan parut di dada kanan, kemudian di punggung kanan atas. Nah, kemudian kita jumpa juga dia itu ada tatunya di pada kiri, kanan kiri bawah sama kanan, kaki sebelah kanan. Nah, itu aja kita jumpai. Itulah yang tanda khasnya, itulah dia tadi. Belum diketahui pasti penyebab kematian dari jasad tersebut. Petugas forensik Rumah Sakit Bayangkara baru melakukan visum luar karena untuk melakukan otopsi perlu persetujuan dari pihak keluarga. Mayat korban memiliki ciri-ciri berbadan gempal, bertato di tangan kiri dan kaki sebelah kanan dengan gambar orang Indian. Petugas mengimbau masyarakat yang mengetahui atau sedang mencari keluarganya yang hilang dengan ciri-ciri yang sama dapat menghubungi pihak kepolisian. Kasus ini ditangani Satreskrim Polrestabes Palembang dan unit Gakum Polairut Polrestabes.
Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lain, sebanyak 5 kg narkoba jenis sabu-sabu bernilai miliaran rupiah dimusnahkan jajaran Polres Pali. Narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap kasus dari bulan April lalu. Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 kg ini dimusnahkan polisi di Mapolres Pali. Pemusnahan dilakukan dengan cara mencampur sabu dengan air deterjen dan dihancurkan menggunakan alat blender. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilakukan uji keasliannya oleh petugas Puslap 4 Polda Sumatera Selatan. 5 kg sabu-sabu ini merupakan hasil ungkap kasus dari bulan April lalu. Selain barang bukti narkoba, polisi juga menangkap 4 tersangka. Kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu. Alhamdulillah hari ini terselesaikan. Semoga hari ini terakhir tidak ada lagi peredaran narkoba di Kabupaten Pali. Kami berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pali, mohon dukungannya, mohon kerjasamanya, dan mohon informasinya untuk kita sama-sama memberantas peredaran narkotika. Kita menyelamatkan generasi bangsa, penerus bangsa untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Para tersangka akan segera disidangkan di Kejaksaan Negeri Pali. Atas perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Waspada dengan penipuan jual beli melalui media sosial. Di Kota Palembang, seorang pria menjadi korban penipuan usai membeli sofa dengan harga miring melalui media sosial. Pelaku menghilang usai korban melakukan pembayaran. Kasus penipuan secara daring kian hari kian meningkat di Kota Palembang. Kali ini seorang pria warga Sematang Borang, Kota Palembang bernama Ali Erwan menjadi korban penipuan jual beli sofa melalui media sosial. Kasus penipuan ini bermula dari ketertarikan korban saat ditawarkan satu set sofa dengan harga miring atau murah. Setelah keduanya sepakat, pelaku meminta korban untuk segera melunasi sofa yang telah dipesan dengan modus ada pelanggan lain yang akan segera membeli. Namun setelah korban melakukan pembayaran, alamat pengambilan barang ternyata palsu. Pelaku pun menghilang tak membalas pesan korban. Sofa ini, sofa ruang tamu, second nanti. Berapa dia buka harga? Dia 1,7. Itu dia ngomong, wah barang ini jadinya banyak yang hendaknya jadinya kan. Macam mana jadinya bapak kalau ada ni kan. Ya sudah je aku DPW dulu je aku biar ini bapak tu yakin je kalau aku perlu benar-benar ngambilnya kan. Jadinya kita ini janjian di lokasi jadinya kan. Nah, begitu jam 1 sudah bawa mobil aku ni kan. Nah, sudah datang ke lokasi itu pas nanya-nanya tetangga di situ, katik yang atas nama itu je. Katik ya? Sampai sekarang katik? Dah ada Pak? Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sebesar 1,7 juta rupiah. Berbekal sejumlah bukti transaksi dan percakapan melalui pesan singkat, korban telah melaporkan kejadian ke polisi. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.